Mari kita sama-sama belajar yuk. Saya Yopi Dika Saputra, selamat datang di channel Geodika. Kita bahas apa tujuan negara menguatkan nilai mata uang rupiah. Yang pertama, untuk menurunkan biaya impor. Jika nilai tukar mata uang menguat, harga barang impor menjadi lebih murah. Contohnya, jika 1 euro awalnya bernilai Rp15.000, maka setelah nilai tukar 1 euro menguat menjadi Rp13.500, maka biaya impor barang dari negara-negara yang menggunakan mata uang euro menjadi lebih murah. Yang jelas akan menguntungkan Indonesia karena membayar murah barang yang diimpor akibat penguatan nilai rupiah. Yang kedua, untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jika nilai tukar mata uang menguat, maka daya beli masyarakat juga meningkat karena harga barang dan jasa menjadi lebih murah. Contohnya, jika $1 awalnya bernilai Rp14.000, namun kemudian nilai tukar $1 menguat menjadi Rp12.000, maka harga barang-barang impor dari Amerika Serikat menjadi lebih murah dan daya beli masyarakat kita pun meningkat. Yang awalnya mengeluarkan Rp14.000, sekarang hanya Rp12.000. Yang tiga, untuk menarik investor asing. Jika nilai tukar mata uang suatu negara menguat, maka hal ini dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di negara tersebut karena keuntungan yang didapat dari investasi mereka menjadi lebih besar ketika dikonversi ke mata uang lokal. Contohnya, jika nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar, maka investor asing akan lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena nilai investasi mereka akan menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah. Yang keempat, untuk menstabilkan ekonomi. Jika nilai tukar mata uang suatu negara stabil atau menguat, maka hal ini dapat membantu menstabilkan ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah dan memperkuat daya beli masyarakat. Namun, seperti halnya melemahkan mata uang, keputusan untuk menguatkan mata uang juga harus dipertimbangkan secara hati-hati dan diperhitungkan efek positif dan negatifnya bagi perekonomian negara. Jika kebijakan yang diambil ini tidak tepat dengan keadaan ekonomi saat itu, maka kamu boleh marah juga. Kalau tepat, maka kamu bisa bahagia. Inilah penjelasan dari dampak positif dan negatif menguat dan melemahnya rupiah. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami serta bermanfaat. Terima kasih dan salam hormat dari saya Yopi Dika Saputra.